Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama saya hormati Ibu dosen kita mata kuliah Komunikasi Massa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat UAS ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Massa. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang analisis isi dan analisis farming. Adapun yang pertama ialah analisis isi. Oke, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan menurut Weber, analisis adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Berikutnya yaitu sejarah analisis isi. Jadi, analisis isi mempunyai sejarah yang panjang. Neundorf menyebutkan bahwa analisis ini telah dipakai sejak 4000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno. Krippendorf secara spesifik menyebutkan fase penting analisis terjadi pada tahun 1920-an ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis sebagai metode ilmiah. Berikutnya ialah jenis-jenis analisis isi. Jadi, di antara jenis analisis isi itu ialah analisis kuantitatif. Dalam perspektif metodologi, kuantitatif analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel. Pengambilan data dari bagaimana pertanyaan, survei, dan presentasi dari tanggapan-tanggapan mereka, itulah yang disebut sebagai penelitian kuantitatif. Adapun karakteristik penelitian analisis kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, prinsip sistematik. Jadi, penelitian tidak dibenarkan melakukan analisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti serta telah ditetapkan dalam memilih populasi dan sampel. Yang kedua ialah prinsip objektif. Ini berarti hasilnya tergantung pada prosedur penelitian, bukan pada orangnya, yaitu ketajaman kategorisasi yang ditetapkan, sehingga orang lain dapat menggunakan apabila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama pula, walaupun penelitiannya beda. Berikutnya yang ketiga yaitu kuantitatif. Kuantitatif diartikan dengan mencatatkan nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan sebagai jenis isi yang didefinisikan. Next, yang keempat, isi yang nyata. Yang diteliti dan yang dianalisis adalah isi yang tersurat, tampak, bukan makna yang disarankan oleh peneliti. Hasil akhir dan analisis nanti menunjukkan adanya suatu isi yang tersembunyi. Hal ini dibenarkan, namun semuanya bermula dari analisis yang nyata. Yang kelima yaitu replikabel. Adapun yang keenam, rangkuman. Jadi, analisis ini umumnya dapat untuk membuat gambar umum karakteristik dari suatu isi pesan. Analisis isi bertipe mnemotetik yang ditunjukkan membuat generalisasi dari pesan, bukan jenis ideografik yang umumnya membuat gambaran detail dan fenomena. Berikutnya yaitu yang terakhir, metode analisis isi kuantitatif.
Ini memiliki dua metode, diantaranya ialah analisis semoitik. Semoitik adalah ilmu tentang tanda istilah. Ini diambil dari kata Yunani seomonion yang berarti tanda. Tanda ada di mana-mana, bisa berupa kata, gambar, bunyi, struktur, karya sastra, struktur film, struktur musik, dan sebagainya. Kedua, analisis wacana maksudnya. Jadi, analisis wacana adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik secara tekstual maupun konstekstual. Kalau tadi berbicara tentang analisis isi, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis farming. Analisis farming. Analisis farming adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen-elemennya yang berbeda dalam teks berita, dalam teks keseluruhan. Menurut Sobur, farming adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyelesaikan isu dan menulis berita. Konsep farming, teori farming maupun analisis farming adalah pendekatan teoritis yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi politik dan gerakan sosial. Charlotte Ryan menggambarkan analisis farming pada sisi penerimaan pesan titik ialah menyatakan alasannya streaming sebagai sebuah instrumen atau alat untuk memasang informasi tentang apa yang disarankan khalayak terhadap berbagai masalah politik. Selanjutnya, metode farming. Metode farming ini memiliki 4 metode. Yang pertama, metode Murayan Edelman, yaitu sebagai kategorisasi. Fungsi kategoris ini adalah untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik untuk memahami realitas. Yang kedua, farming mode Robert, yaitu digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Yang C ataupun yang ketiga, farming model William, yaitu untuk menghubungkan wancana yang akan di media dengan pendapat umum yang dapat dikembangkan mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Yang terakhir B, D yang keempat, farming model Zohden Pan, yaitu terdapat dua konsep di farming yang saling berkaitan, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis. Konsep psikologis dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks khusus, sedangkan konsep sosiologi dipahami sebagai proses bagaimana seorang mengklarifikasi dan menafsirkan pengalamannya sosialnya. Kalau tadi model farming, sekarang adalah proses analisis farming. Proses analisis farming diantaranya ialah farming building, yaitu grand building meliputi kunci pertanyaan. Faktor struktur dan organisasi seperti apa yang mempengaruhi sistem media atau karakteristik individu wartawan, seperti apa yang mampu mempengaruhi penulis sebuah berita terhadap peristiwa. Ya, mungkin hanya itu penjelasan sedikit dari saya tentang pengertian analisis isi maupun analisis farming. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang pengertian dari mata kuliah komunikasi massa ini. Saya Muhammad Yudhwansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.